Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yasir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu amma ba'du. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran di kelas 12 UTKP ini. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini mari kita bersama-sama untuk mengawali dengan berdoa yang khusyuk, memohon kepada Allah semoga pembelajaran ini menjadikan ilmu yang barokah manfaat untuk kita semuanya. Ila diniyah likuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku semuanya kelas 12 UTKP pada pembelajaran ini yaitu materinya tentang munakahat. Kompetisi dasarnya memahami hukum Islam tentang hukum keluarga atau pernikahan dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Anakku semuanya, dalam pokok bahasan materi munakahat ini yang harus kalian perhatikan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah pengertian nikah. Yang kedua, mengapa Islam mensyariatkan pernikahan. 3. Yang perlu diperhatikan dalam pernikahan. 4. Faktor penting dalam memilih pasangan. 5. Hukum nikah. 6. Tujuan menikah. 7. Rukun nikah. 8. Orang yang tidak boleh dinikah. 9. Talak atau perceraian. 10. Bab iddah. 11. Rujuk. 12. Hadonah. Dan 13 peraturan khusus tentang pernikahan. Anakku semuanya, mari kita pelajari untuk bahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian nikah. Pengertian nikah menurut syariat Islam yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sebagaimana dijelaskan di surah Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Anak semuanya, dalam ini perlu kita ketahui bersama tentang pengertian nikah dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam yang Bapak jelaskan tadi, untuk ayatnya yaitu uqdatun nikah, yaitu bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Yang kedua, zawaza, yang berasal dari kata zaud, yaitu artinya pasangan. Kemudian, misakon ghalidha, yaitu ikatan yang kokoh. Mawaddah warohmah, bentuk kasih sayang yang dirahmati. Mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Yaitu seseorang memang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. 2. Hidup berpasangan atau nikah adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. 3. Nikah merupakan fitrah Islam yang mengecam keras hidup melacur, homo, lesbian,
karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia. 4. Untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya bagi manusia. Dan yang perlu diperhatikan dalam pernikahan itu yakni 1. Persiapan fisik dan jasmani, di mana usia yang paling ideal menikah bagi wanita adalah antara 20 sampai 25 dan pria antara 25 sampai 30 tahun. Yang kedua, adanya kematangan mental, kepribadian dan pendidikan serta kesetaraan kufu, yaitu terutama akhlak dan tingkat pendidikannya. Dan faktor penting dalam memilih pasangan yaitu 1. Harus dalam satu agama, yaitu agama Islam. Yang 2. Hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. 3. Tetap dalam menjaga kesucian diri dalam pergaulan. Karena pernikahan itu adalah ikatan yang suci. Maka dalam proses memilih pasangan pun harus tetap menempuh jalan kesucian. Yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah apabila menghendaki ingin melaksanakan pernikahan. Berikutnya adalah hukum nikah. Hukum nikah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah jaiz, yaitu mubah. Artinya hukum aslinya pernikahan itu adalah bagi yang sudah memenuhi syarat itu dan berhak menikah. Yang kedua wajib hukumnya, yaitu mampu berumah tangga dan khawatir untuk terlibat perzinahan. Yang ketiga sunnah hukumnya, berkeinginan menikah dan punya kemampuan membiayai dan mengurusi rumah tangga. Yang keempat makruh, yaitu mempunyai keinginan menikah tapi belum mampu memenuhi kewajiban memberikan nafkah. Haram, yaitu mempunyai niat jelek dalam pernikahannya, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Adapun tujuan dari pernikahan yaitu tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran. Karena hidup yang diliputi cinta, mawaddah warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang dibaca. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang keempat adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kelima, mewujudkan kebutuhan seksual yang sah dan suci. Oleh karena itu, dalam tujuan pernikahan ini harus perlu kita perhatikan berikutnya, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah adanya akad atau sigat atau ijab kabul. Akad atau sigat atau ijab kabul ini yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, yaitu orang tua perempuan kandung, yaitu mengijabkan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki yang dinamakan dengan qabul. 2. Adanya calon suami. 3. Adanya calon istri. 4. Adanya wali yang dari mempelai perempuan, yaitu seorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. Yang kelima adanya 2 orang saksi. Nah inilah rukun nikah ini harus ditempatkan pada posisi yang wajib. Apabila di antara 5 rukun tadi tidak ada yang muncul di situ, maka hukumnya tidak sah. Kemudian syarat-syarat calon suami. Yang pertama harus beragama Islam. 2. Laki-laki yang tertentu. 3. Bukan laki-laki mahram dengan
calon istrinya. 4. Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut. 5. Bukan dalam ihram haji atau umroh. 6. Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan. 7. Tidak punya 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu. 8. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikah itu adalah sah dijadikan istri. Syarat calon istri yang pertama adalah Islam atau ahli kitab, beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, perempuan yang tertentu atau perempuan yang asli, bukan jadi-jadian. Yang ketiga, bukan perempuan mahram dengan calon suami. Artinya tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya. Artinya adalah orang lain. Yang keempat, bukan seorang banci. Yang kelima, akil balik, yaitu telah dewasa. Yang keenam, bukan dalam berihram haji atau umroh. Yang ketujuh, tidak dalam iddah. Sebaiknya calon istri itu perlu memastikan syarat wajib menjadi wali. Jika syarat wali terpenuhi seperti di atas, maka sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitik beratkan pada hal-hal yang wajib seperti ini. Jika tidak, kita hanya akan dianggap hidup dalam perzinahan selamanya. Macam-macam wali. Wali ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang berdasarkan pertalian darah. Urutan wali nasab ini misalnya bapak kandung, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, saudara bapak yang laki-laki, anak laki-laki paman dari bapak. Dari urutan wali hakim, yaitu wali yang berdasarkan wewenang, karena tidak ada wali nasab yang berhalangan atau wali nasab yang sahkan kepada wali hakim. Artinya menggantikan posisi wali nasab apabila berhalangan karena sesuatu hal. Dan syarat menjadi saksi dan wali. Yang pertama Islam. 2. Baligh, berakal, merdeka, laki-laki asli, adil dan tidak fasik. Dan orang yang tidak boleh dinikahi, yang disebut dengan mahram sebenarnya di surah An-Nisa ayat 23-24, yang pertama adalah mahram karena keturunan. Seperti ibu kandung ke atas, anak perempuan ke bawah, bibi, anak perempuan dari saudara perempuan atau laki-laki. Mahram karena hubungan pernikahan, misalnya mertua, anak tiri bila ibu sudah dicampuri. Yang ketiga, istri ibu atau ibu tiri. Yang keempat, istri anak dari menantu. Orang yang tidak boleh dinikah seperti surah An-Nisa ayat 23-24 yaitu mahram karena persusuan. Mahram yaitu ibu yang menyusui. Anak perempuan sesusuan, mahram karena dengan maksud dikumpul atau dimadu. Saudara perempuan dari istri, bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. Ya, itulah anak-anakku semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita jadikan ilmu yang barokah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.